Di balik semak belukar ini ada rumah guys. Kayaknya rumah ini udah nggak kepake. Tuh, lihat ada mobil. Lihat guys, ada mobil sama sepeda nggak kepake, mobil sampai kayak gini, sampai ditumbuhin sama rumput-rumput, sama ada mobil, ada motor. Tapi kalau secara umum ya dari magang ini, karena dia bertujuannya untuk belajar, jadi magang itu gajinya kecil guys. Tidak, menurutku ya tidak sesuai ekspektasi orang-orang magang ke Jepang tuh gajinya gede. Menurutku tidak sesuai ekspektasi, karena secara umum magang itu biasanya gaji 12, ada yang bahkan di bawah 10. Halo semua, kabar baik di sini. Semoga kalian juga sehat ya. Di siang hari yang terik ini, asik, aku mau ngajak kalian jalan-jalan lagi guys, menikmati suasana Jepang itu bagaimana. Oh ya, terus nanti di pertengahan atau akhir video aku mau bahas soal Kensuse guys, atau magang ya. Jadi tonton terus videonya gimana, tonton terus video ini ya supaya kalian bisa lihat suasana Jepang itu gimana. Dan nanti aku mau bahas soal pemagang guys, visa kerja atau Kensuse ya. Jadi supaya kalian juga selain bisa menikmati suasana Jepang, kalian nanti dapat informasi juga guys yang buat kalian yang mau pergi ke Jepang ya. Oke, jadi tonton terus sampai akhir ya. Oke, lanjut guys. Nanti guys, bisa kalian lihat ya. Jepang adalah negara yang aman. Bisa kalian lihat mobil-mobil parkir cuma di depan doang. Mobil-mobil keren, mobil-mobil bagus loh tuh, lihat. Ini ya. Ini HRV guys. Honda HRV. Parkir cuma di depan rumah doang, tapi aman-aman aja. Nah, ini rumahnya gede nih. Oh, dia ada kayak usahanya gitu. Tuh, parkirnya tuh cuma gitu doang guys, di depan rumah doang. Nah, lihat, ini rumahnya Jepang banget ya guys ya. Kebanyakan rumah di Jepang itu mereka enggak 100% dari batu bata atau semen gitu guys. Masih banyak yang dari kayu. Karena kan Jepang itu negara yang sering banget muncul gempa. Jadi kalau mereka pakai yang apa? Salah. Mereka pakai beton atau batu bata gitu ya, pakai semen. Itu kalau gempa mereka bakal langsung hancur guys. Mereka kebanyakan tuh pakai kayu gitu. Jadi tahan gempa lah. Soalnya kebanyakan bangunan-bangunan di Jepang itu mereka itu didesain untuk tahan gempa guys. Udah pada tahu lah ya teknologi Jepang itu gimana, pemikiran orang Jepang itu gimana. Karena di Jepang itu sering banget gempa itu ya, walaupun nggak sedahsyat itu ya, tapi kalau sering mah ya ngeri juga ya. Nah lihat guys, ini rumah, termasuk rumah modern di Jepang tuh kayak gini. Ada juga nih, banyak juga nih, apalagi di desa-desa ya, di pelosok-pelosok kayak gitu, rumahnya tuh yang cuman terbuat dari kayak gini guys, apa ya, seng gitu loh, terbuat dari seng gitu doang guys. Tuh kan, kebanyakan tuh rumahnya kayak masih kayu-kayu gitu. Walaupun Jepang tuh negaranya negara maju, tapi rumah-rumahnya tuh kayak rumah-rumah, kalau di Indonesia ya, rumah kayak gitu tuh, rumah kayak gini paling udah kayak rumah orang apa, menengah ke bawah kayak gitu. Tapi kalau di Jepang kayak gini tuh, apa ini gede nih rumahnya, pasti orang orang kaya ini udahan. Mangsa. Tuh guys, rumahnya keren-keren ya. Jepang banget lah. Nah, ini bangunan kayak gini ya. Lihat, parkir mobil, garasinya cuma di depan rumah kayak gini. Dan dan asal kalian tahu ya, kalau kalian mau beli mobil di Jepang, itu kalian tuh wajib punya parkiran guys. Karena ketika kalian balik nama, itu kalian tuh harus melampirkan surat kalau kalian tuh punya parkiran kayak gitu. Kalau nggak punya, kalian nggak bisa beli mobil di sini. Seketat itu kalau mau beli mobil di Jepang guys. Oh, lihat guys, ternyata di Jepang juga ada gang-gang kayak gini ya. Kita masuk gang guys. Bisa kalian lihat ya, bersih banget loh di perumahan-perumahan di sini. Ada sampah-sampah. Oh, perumahannya banyak, sempit juga ya di sini ya, kayak kota. Padahal di sini tuh belum kota banget ya.
Di sini rumahnya padat, tapi ini kayaknya kosong deh rumah ini. Enggak, nih ada orangnya tuh. Enggak ada orangnya guys. Sendalnya aja itu udah sampai ini berdebu kayak gitu. eh ada juga gang-gang kayak gini ternyata ya. Ini rumahnya bagus tuh. Ini juga luas nih rumahnya. Coba kita ke sana guys. Ada apa di sana ya? Kayaknya perumahannya bagus-bagus di sini. Cuacanya cerah banget, enak nih. Oh, bagus juga ya. Ini kayaknya nih orang ini orang berduit nih guys. Rumahnya gede banget, bagus lagi nih. Ini salah satu rumah pribadi ya. Yang pernah aku lihat, ini kayaknya rumahnya gede banget. Rumahnya bagus guys. Ini kayaknya rumah baru deh ini. Nah, kayak gini tuh. Bagus ya. Ini rumah atau apa nih? Atau tempat usaha ya? Kayaknya rumah sih. Gede banget loh rumahnya. Lihat, ada pagarnya juga tuh kayak gini. Rumah guys, rumah pribadi guys. Itu pasti ini tuh orang kaya itu pasti. View-nya lebih bagus dari sini guys. Tuh. Keren ya. Cuacanya mendukung banget hari ini, cerah, terik. Tanahnya kosong di sini guys. Kalian nih kalau punya duit beli tanah guys di Jepang guys. Pasti mahal banget sih tanah-tanah di sini, apalagi ini dekat sama stasiun ya. Sepeda-sepeda tuh pada anak kecil. Asri juga ya di sini ya. Masih ada pohon-pohon kayak gini nih. Wah, lihat di belakang itu kayaknya rumah nggak kepake itu. Oh iya guys, rumah ini di sini di balik semak belukar ini ada rumah guys. Kayaknya rumah ini udah nggak kepake. Tuh, lihat ada mobil. Lihat guys, ada mobil sama sepeda nggak kepake, mobil sampai kayak gini. Sampai ditumbuhin sama rumput-rumput, sama ada mobil, ada motor, tapi nggak ada yang ngambil ya. Mau coba masuk sana, tuh kayaknya ngeri ya, serem juga. Nggak jadi guys, nggak jadi masuk ke sana. Sana juga tuh guys, ada mobil-mobil nggak dipakai, mobil-mobil dibuang. Ini tempat apa coba ini? Coba lihat guys, mobil yang nggak dipakai itu guys. Nah, ini kayak perumahan gitu ya. Bisa kalian lihat guys, ini mobil. Padahal mobil ini masih bagus banget ya. Tapi ini udah nggak dipakai mobil ini, kayaknya dibuang. Itu bannya aja sampai udah kempes kayak gitu. Padahal mobilnya masih bagus banget loh ini. Tuh, yang itu juga tuh. Nih, bannya sampai kayak gini. Padahal mobilnya masih bagus banget. Udah Jepang guys. Ini guys, kenapa banyak banget orang-orang Jepang itu yang buang mobilnya kayak gitu ya? Karena di Jepang itu kalau kalian punya mobil itu ada beberapa kayak apa ya, pajaknya itu setahun sekali itu ada, terus yang 2 tahun sekali. Kalau di Indonesia itu disebutnya apa ya, kalau manusia tuh kayak medical check up lah gitu, itu 2 tahun sekali, itu disebutnya shakeng guys, atau cek keadaan mobilnya gitu ya. Nah itu wajib itu. Nah itu mahal guys biasanya, semakin mobilnya tua semakin mahal biasanya ya. Yang umum itu mobil kecil kayak gitu itu 10 juta guys, itu 2 tahun sekali, itu wajib. Nah sedangkan kalau kalian beli mobil yang second itu paling cuman 20 aja udah dapat guys, 20 juta. Kayak mobilku aja ya, kayak kayak apa, aku aja beli mobil, yang mobil aku pakai itu cuman harganya cuma 15 juta. Nah jadi mungkin mereka tuh daripada beli apa, daripada cek mobilnya itu yang bisa jadi lebih mahal, mending beli second lagi kayak gitu. Itulah alasan kenapa orang Jepang itu banyak yang buang mobil guys.
Nih bisa kalian lihat nih rumah di sini. Rumahnya rumah-rumah baru ini, rumah bagus loh. Kompleks perumahan elit gitu. Rumah-rumah baru ya. Tapi sepi ya, karena siang hari sih ya. Mungkin tambah ini kan hari Rabu, jadi orang-orang mungkin masih pada kerja. Tapi bisa kalian lihat guys, berapa kali aku ngomong ya, orang-orang Jepang nyimpan mobil, nyimpan motor itu, kendaraan itu cuma di depan-depan rumah kayak gitu. Nih, ya. Nih mobil ini Mercedes saja parkirnya cuma di depan rumah kayak gitu, cuma ditutupin doang. Nah di daerah sana guys itu ya lumayan lah, kalau dari sini jalan kaki mungkin 10 menit itu ada stasiun kereta. Jadi ini termasuk tempat yang strategis lah di sini. Hmm. Oke guys, setelah kalian tadi ngelihat ini ya suasana perkampungan atau rumah-rumah di Jepang, nah sekarang aku mau ngebahas tentang, sebenarnya bukan ngebahas sih, lebih ke menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan dari kalian ya yang ada di komen di video-videoku sebelumnya, yaitu soal kerja ke Jepang guys. Nah kerja ke Jepang itu kan ada beberapa macam ya, ada programnya itu, ada Kensusei atau magang, terus Tokutegino, terus ada engineer atau Gijinkoku ya. Nah, tapi di video kali ini aku mau fokus ke menjawab atau ngebahas visa apa Kensusei atau magang ya guys ya. Kayak gitu. Untuk Tokutegino atau engineer ya mungkin nanti di video-video selanjutnya, atau sebenarnya aku udah bikin video penjelasan 3 jenis program ini ya di video yang ini. Aku udah bikin ya, walaupun belum nggak terlalu detail ya. Nah, sekarang ini aku mau menjawab apa itu Kensusei dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain penonton-penonton sekalian ya. Dan aku take video ini ya di beda hari dari video yang aku jalan-jalan atau melihat suasana rumah-rumah di Jepang itu. Jadi ya ini sekarang nih aku lagi kerja ya. Aku kerja di hotel. Ini pakaianku kalau lagi kerja kayak gitu guys. Oke, langsung aja guys. Gini ya. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu Kensusei atau magang ya. Nah, sebenarnya aku mau ngebahas ini tuh sebenarnya rada telat guys. Karena sebenarnya visa Kensusei itu udah dihapus guys, udah digantiin gitu. Udah nggak ada lagi yang namanya Kensusei gitu. Digantiin sama visa Ikusei Suro. Nah, jadi buat kalian yang mau magang nih, waduh gimana nih, udah dihapus nggak bisa lagi ke Jepang dong? Gitu. Nggak guys, jadi sebenarnya bukan dihapus, tapi apa ya, diberi kemudahan lah gitu. Nah, jadi aku jelasin gini ya. Visa magang itu ada bertujuan untuk bertukar informasi guys. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini, negara Jepang itu pengen para pemagang dari luar negeri itu belajar tentang budaya kerja di Jepang tuh gimana, ilmu belajar di Jepang ilmu kerja di Jepang tuh gimana, terus ingin para pemagang itu mendapatkan pengalaman lah ya dari bekerja di Jepang gitu guys. Nah tujuan itu agar supaya ketika kontraknya itu selesai, mereka itu dipulangkan ke negara masing-masing dan supaya bisa mengimplementasikan pengalaman dan ilmu yang mereka dapat selama kerja selama magang di Jepang itu di negaranya masing-masing guys. Itu tujuan secara umumnya ya kayak gitu. Secara umumnya tuh kayak gitu guys. Nah, terus kenapa visa program Kensusei atau magang ini dihapus? Itu tuh banyak banget kayak protes-protes dari dari para pemagang itu ke pemerintah Jepang guys. Kenapa banyak protes? Karena tujuannya dari program magang ini kan ya udah jelas ya, dari namanya magang kan, bukan kerja asli kerja gitu. Jadi di peraturan-peraturannya itu para pemagang ini tuh tidak boleh mendapatkan lembur. Terus apa ya, kerjanya tuh nggak bisa terlalu berat lah kayak gitu, karena kan emang tujuannya untuk magang ya, untuk belajar kayak gitu. Nah
Tapi dalam kenyataannya mereka itu dipaksa untuk kerja maksimal guys gitu, disuruh lembur. Tapi walaupun disuruh lembur kerja maksimal, gaji mereka itu kecil guys. Karena namanya juga pemagang ya, jadi kerja apa gajinya itu kecil guys kayak gitu. Nah, akhirnya banyaklah mendapatkan protes-protes kayak gitu. Terus banyak juga yang mendapatkan dari para pemagang itu bullying atau intimidasi lah gitu. Jadi mereka itu diperlakukan secara tidak manusiawi guys gitu. Banyak perusahaan-perusahaan nakal itu yang di Jepang itu mereka tuh melakukan ya kayak gitulah apa menindas kayak gitu. Nah, akhirnya banyak banget protes dan akhirnya Jepang tuh pengen melindungi para pemagang itu dan ingin melindungi apa ya kerjasama mereka dengan negara-negara lain gitu guys. Nah, itu akhirnya dihapuslah bukan dihapus sih sebenarnya digantilah program Kensusei itu ke program Ikusei Suro. Nah, jadi program Ikusei Suro ini untuk pemagang itu diperbolehkan pindah perusahaan setelah lulus ujian selama 1 tahun itu. Jadi 1 tahun kerja nih, terus mereka ikut ujian, lulus. Nah, mereka tuh kalau misalkan di perusahaan tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mereka tuh diperbolehkan untuk pindah perusahaan, tapi tetap dalam satu bidang. Sedangkan program yang lama, yang Kitusei atau magang itu tuh walaupun mereka mendapatkan bullying, mereka tuh tidak boleh untuk pindah perusahaan guys. Makanya kenapa banyak diprotes karena mereka dapat dapat bullying, dapat penindasan kayak gitu, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya ya dirubahlah ke Ikusei Suru itu tadi. Nah, gitu guys, alasan kenapa dirubah dan eh, apa ya arti umumnya ya jadi Kensei atau magang itu tadi. Jadi sebenarnya Ikusei Suro itu sama aja kayak Kensei cuman dia dipermudah lah gitu, dibeli apa kemudahan untuk para pemagangnya kalau misalkan mendapatkan apa sih penindasan kayak gitu guys. Tuh. Nah, sekarang aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ya. Eh apa ya? Bagaimana caranya magang ke Jepang gitu ya. Jadi kalau yang aku baca ya, dari sumber yang aku baca, itu magang ke Jepang itu kita harus melalui LPK guys. Itu. Dan untuk persyaratan lengkapnya mungkin nanti kalian bisa baca sendiri ya di apa link di deskripsi. Nanti kalian bisa klik di situ nanti di situ salah satu website yang aku baca guys. Jadi kalian bisa baca di situ deskripsi lagi apa persyaratan-persyaratan untuk magang ke Jepang. Nah, di itu mungkin lebih lengkap daripada aku ngomong di sini nanti kalian malah lupa itu ya. Jadi kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Program magang ini tuh tidak diwajibkan untuk bisa bahasa Jepang. Nah, mungkin ini juga salah satu alasan kenapa bisa sampai terjadi penindasan atau bullying guys karena para pemagang itu mereka tidak diwajibkan untuk bisa bahasa Jepang dan akhirnya ketika mereka datang ke Jepang tidak bisa apa-apa kan nggak bisa ngomong ya akhirnya mereka dibully kayak gitu. Terus eh, apa untuk ikut program magang ini itu tuh umurnya dibatasin guys 18 tahun sampai 26 tahun tuh karena tujuannya kan untuk belajar ya jadi diharapkan untuk umur-umur yang masih produktif banget lah kayak gitu. Nah, terus ada juga yang nanya gini, berapa biayanya bang? Nah, untuk biaya, biasanya tuh setiap LPK itu, setiap lembaga itu beda-beda guys. Eh, mungkin aku bisa apa ya memperkirakan ya taksiran lah ya taksiran itu aku pernah dengar tuh sekitar 20 sampai 30 guys. Itu tuh udah termasuk yang murah katanya kayak gitu. Nah, ada juga yang dia tuh sampai habis 40, 50, 60, ada bahkan yang dia tuh bisa sampai 80 guys. Kenapa bisa mahal kayak gitu? Karena ini jadi kan sebelum berangkat itu ada namanya itu mensetsu. Mensetsu itu interview kayak gitu ya. Nah, kebanyakan mereka tuh gagal gitu guys. Nah, gagal kayak gitu. Jadi mereka tuh ngulang lagi. Nah, yang bikin mahal itu karena ngulang interview terus, gagal terus interviewnya, jadi mereka tuh semakin lama di LPK itu guys. Nah, semakin lama di LPK berarti kan buat bayar mungkin sewa ininya apa kos-kosan, terus buat biaya makan kayak gitu. Cuman kalau yang untuk lancarnya ya, lancarnya biasanya tuh 20 sampai 30 juta gitu. Itu tuh udah termasuk murah lah kayak gitu. Mungkin itu sedikit gambaran untuk biaya ya. Walaupun sebenarnya setiap LPK itu pasti beda-beda guys. Ada yang dia ngambil untung banyak atau gimana kayak gitu atau mungkin dia ada program-program atau ada apa ya? Ada
hal-hal yang mungkin ada tambahan lah gitu, kayak mungkin mereka bikin kayak beli koper atau beli seragam kayak gitu ya, pokoknya setiap LPK itu pasti beda-beda guys. Tapi untuk taksiran mungkin untuk persiapan lah ya, itu 20 sampai 30 itu udah mungkin udah bisa guys kayak gitu. Nah, terus, pesan buat kalian ya yang mau magang ke Jepang kalau misalkan mau pilih LPK, itu kalian harus bener-bener, selektif guys, harus benar-benar dicari tahu LPK itu. Karena sekarang ini banyak banget ya berita-berita itu yang, LPK-nya itu menggelapkan dana para pemagang gitu guys, menipu, kayak gitu. Nah, jadi kalian harus hati-hati banget lah, gitu ya. Nah, terus pertanyaan yang sering ditanyain juga ya, berapa lama sih kontrak magang di Jepang itu, gitu. Nah, jadi magang itu biasanya 3 tahun guys, 3 tahun. Jadi setahun pertama itu namanya Kensuse, atau mereka masih, magang lah, masih belajar gitu. Nah, terus habis itu mereka tuh kalau udah selesai itu ikut ujian, nah setelah lulus, itu tuh masuk ke tingkat tahun kedua dan ketiga itu namanya Jisuse atau praktik kerja langsung kayak gitu. Nah, di tahun pertama ini yang aku baca ya, di tahun pertama ini yang Kensuse ini mereka itu tidak diperbolehkan untuk mengambil lembur gitu guys. Nah, terus kalau mereka lulus 1 tahun ya, lulus ujian, terus mereka masuk ke Jisuse atau tahun kedua ketiga itu baru diperbolehkan untuk ambil lembur karena mereka udah praktik kerja kayak gitu. Itu yang aku tahu ya, itu jadi selama 3 tahun guys, kayak gitu. Atau ada yang aku dengar juga ya, itu bisa sampai 5 tahun diperpanjang lagi kayak gitu. Nah, terus berapa gaji, magang di Jepang gitu guys. Nah, mungkin, banyak banget ya kayak orang-orang yang belum berangkat ke Jepang atau pengen ke Jepang, atau orang-orang taunya gitu ya, kerja di Jepang atau magang di Jepang tuh gajinya gede guys, bisa 20, 30 gitu ya. Mmm, apa ya, sebenarnya gaji itu tidak bisa ditentukan guys. Kalau secara umum ya dari magang ini, karena dia bertujuannya untuk belajar, jadi magang itu gajinya kecil guys. Tidak, menurutku ya tidak sesuai ekspektasi orang-orang magang ke Jepang tuh gajinya gede gitu guys. Menurutku tidak tidak sesuai ekspektasi karena secara umum magang itu biasanya gaji 12, bahkan ada yang di bawah 10 juta guys kayak gitu, ada yang 9, 8 kayak gitu. Nah, terus, ada juga yang dia tuh dapat, gajinya gede, guys. Jadi, gaji gede itu tergantung, apa ya, jenis pekerjaan dan lokasi pekerjaan, guys. Ada salah satu temenku ya, dia itu kerja di, apa ya, budidaya kerang, budidaya kerang. Nah, di sini tuh budidaya kerang tuh lumayan gede lah gitu. Itu tuh gajinya bisa lebih gede dari program Tokuteki no atau engineer, guys. Yang aku dapat ya dari dia itu dia gajinya bisa sampai 20 kayak gitu. Nah, sedangkan secara umum kan gaji-gaji para pemagang itu biasanya di bawah 15 lah ya, 12, 9, 10, 11, 12 sekitar itulah, nggak terlalu gede guys. Tapi itu semua tergantung jenis kerjaan kalian itu apa. Karena di Jepang itu kalau apa kerjaan kalian itu berisiko tinggi, itu gajinya pasti gede guys kayak gitu. Jadi kalau untuk gaji itu tidak bisa dipatok, eh, ya, bisa dilihatnya dari jenis pekerjaan kalian itu apa kayak gitu. Terus mungkin terakhir pesan buat kalian ya yang mau ke Jepang atau sekarang lagi proses belajar bahasa Jepangnya ya untuk magang ke Jepang, semangat aja belajarnya, terus tingkatin bahasa Jepang kalian karena dengan bahasa Jepang kalian bagus, bahasa Jepang kalian meningkat ya, kalian tuh nanti akan mudah untuk kerja di Jepangnya guys. Kalian bisa berkomunikasi dengan enak, kalian bisa ada apa-apa tuh bisa ngomong sendiri kayak gitu. Jadi kalau bisa bahasa Jepang kalian tuh ditingkatin kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk kalian yang lagi proses nih terus lama nggak berangkat-berangkat, aku pesan ke kalian jangan sampai kalian tuh asal pilih kerjaan guys. Jangan sampai kalian tuh mikir, ah nggak apa-apa lah kerjaan apa aja yang penting bisa berangkat ke Jepang. Sebenarnya itu satu hal yang apa ya, se apa ya, susah lah guys gitu karena, bisa jadi kalian tuh dapat kerjaan yang tidak sesuai ekspektasi, bahkan bisa jadi gajinya kecil guys. Nah nanti ketika kalian udah di sini, kalian udah kontrak kayak gitu, kalian nggak bisa seenaknya kayak gitu. Bahkan sekarang ini banyak banget yang dia tuh udah datang ke Jepang terus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, akhirnya mereka malah kabur kayak gitu, ilegal ya.
Nah, itu kalau bisa jangan sampai kalau misalkan kalian sampai melakukan hal buruk kayak gitu, nanti, berdampak ke, mungkin orang-orang yang orang-orang yang akan datang, guys. Jadi, nanti orang Jepang itu udah tidak mempercayai lagi atau udah nggak mau ngambil orang-orang dari Indonesia lagi gitu, guys. Jadi, buat kalian dipertimbangin bener-bener lah kayak gitu kalau misalkan, milih kerjaan. Kalau menurutku ya rada lama sedikit nggak apa-apa, tapi ya sebenarnya nggak tahu sih ya bisa kapan dapat kerjaan ya. Pasti, dalam hati itu menggebu-gebu kalau misalnya kita udah keterima interview, terus dapat kerjaan, tanda tangan kontrak, walaupun kerjaan, "Ah, yang penting berangkat dulu ke Jepang," kayak gitu. Pasti itu menggebu-gebu, pasti ambil-ambil aja lah yang penting bisa berangkat. Tapi sebenarnya itu bisa bahaya ke diri kalian sendiri, guys. Karena ya itu tadi, kalau misalkan kalian tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, kalian bakalan susah sendiri. Itu guys, jadi mungkin itu sedikit membantu, yang sedikit membantu kalian yang sering kalian tanyain di komentar video-videoku sebelum-sebelumnya ya. Nah, mungkin kalau masih ada yang kalian belum jelas ya, masih ada yang pengen kalian tanyain, kalian bisa komen juga di video ini guys. Nanti aku balas di komen yang lebih detailnya guys gitu ya. Jadi mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton dan silahkan di-subscribe buat kalian ya yang merasa kalau videoku ini bermanfaat atau kalian pengen tahu-tahu masalah di Jepangan ya atau masalah informasi tentang Jepang, kerja di Jepang, sekolah di Jepang atau apapun itu. Silahkan di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Terus kalau kalian ada yang mau ditanyain silahkan di komen. Terus kalau misalkan ini bermanfaat atau ada saudara-saudara kalian yang ingin tahu informasi tentang kerja ke Jepang, bisa kalian share ke mereka ya. Jadi terima kasih yang udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye bye.